bahwa arah perjalanan bangsa ini harus kita koreksi, harus kita perbaiki untuk Indonesia yang lebih baik. Bahwa MK ini tidak memberi manfaat kepada kehidupan rakyat dan perpolitikan. Bahkan sampai kepada kesimpulan bahwa MK itu harus dibubarkan. Silakan untuk kaya raya, tetapi jangan hanya 4 orang di Republik ini yang kekayaannya sama dengan 100 juta rakyat. Welcome to your channel, Rose Cultural Institute. Berdiri tegak di tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, senang sekali saya bisa kembali bersama Anda di channel Berdiri Tegak di Tengah ini. Nah, bincang-bincang kali ini saya ingin kembali membicarakan soal Mahkamah Konstitusi. Dan kali ini saya bertemu dengan alasan kenapa Mahkamah Konstitusi itu bisa dibubarkan atau harus dibubarkan. Bisa dibubarkan atau harus dibubarkan. Alasan ini cukup kuat baik secara yuridis maupun secara politis dan sosial. Tertarik dengan apa yang dinyatakan oleh Ketua DPD Lanyala bahwa DPD selaku lembaga. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, DPD RI secara kelembagaan telah mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi atas pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal yang kami gugat adalah pasal tentang ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold. Bagi kami di DPD RI, pasal ini adalah pasal penyumbang terbesar ketidakadilan dan kemiskinan struktural di Indonesia. Karena melalui pasal inilah oligarki ekonomi mengatur permainan untuk menentukan pimpinan nasional bangsa ini. Pasal ini telah membatasi munculnya putra-putri terbaik bangsa, dan pasal ini telah mematikan ruang bagi partai politik peserta pemilu untuk dapat mencalonkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Karena pasal ini memaksa partai politik untuk berkoalisi dalam mengusung pasangan capres dan cawapres, dan mematikan hak partai politik baru untuk mengusung pasangan capres dan cawapres karena adanya kewajiban menggunakan basis suara hasil pemilu 5 tahun sebelumnya. Yang setara kedudukannya dengan MK, dengan DPR, telah menyatakan di dalam berbagai kesempatan bahwa MK ini tidak memberi manfaat kepada kehidupan rakyat dan perpolitikan. Bahkan sampai kepada kesimpulan bahwa MK itu harus dibubarkan. Saya ingin mengatakan, apa alasan yang paling rasional bahwa MK itu tidak berfaedah sehingga harus kita bubarkan? Bila fungsi dan job desk-nya seperti yang sekarang ini. Salah satu contoh adalah produk DPR dan eksekutif, produk eksekutif dan legislatif tentang Undang-Undang Cipta Kerja dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi inconstitutional, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Itu pernyataan Mahkamah Konstitusi. Tetapi solusinya adalah meminta DPR untuk memperbaikinya. Ini adalah kasus yang sangat spesial dari MK, sebab selebihnya judicial review yang diajukan oleh berbagai pemohon ditolak atau tidak diterima oleh Mahkamah Konstitusi itu. Kenapa seperti itu? Alasan itu menjelaskan bahwa MK tidak jujur kepada keputusannya sendiri. Harusnya Undang-Undang Cipta Kerja itu yang nyata-nyata telah dinyatakan sebagai inconstitutional ditolak dan atau tidak diberlakukan. Harusnya keputusan MK itu Undang-Undang Cipta Kerja itu setelah alasannya Undang-Undang Cipta Kerja itu dinyatakan sebagai inconstitutional, maka keputusan MK bahwa Undang-Undang Cipta Kerja itu
tidak bisa digunakan atau tidak diberlakukan. Harusnya seperti itu. Jadi dengan melihat cacat keputusan seperti itu, maka kita melihat MK tidak profesional pada job desk-nya, tidak jujur kepada keputusannya, dan MK menyalahi sumpahnya, yaitu menegakkan keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa itu. Yang seringkali setiap kali di dalam persidangan diawali dengan ucapan seperti itu. Demi keadilan dan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ya, kembali lagi kepada pernyataan Ketua DPD Lanyala bahwa MK harus dibubarkan, maka cukup beralasan dengan mengungkapkan salah satunya seperti yang tadi saya ungkap. MK tidak jujur dan tidak berkeadilan di dalam penetapan keputusan-keputusannya. Yang kedua, tugas MK yang seperti sekarang ini hanya berkutat soal kata-kata yang ada di dalam undang-undang, kemudian dikonkordasikan kepada kata-kata yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 45. Ya, bila kemudian tidak ada menurut subjektif para hakim berkesesuaian dengan konstitusi, maka undang-undang itu, maka ajuan judicial review itu ditolak. Apapun alasannya tidak pernah didengar oleh MK kecuali menolaknya karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Padahal produk dari undang-undang yang kita judicial review itu melahirkan situasi kehidupan yang chaos, yang anarkis, yang seperti sekarang ini penuh dengan ketidakadilan dan penuh dengan ketidakmartabatan yang terjadi di dalam terutama kehidupan perpolitikan kita. Itu. Yang ketiga, apabila ingin mempertahankan Mahkamah Konstitusi keberadaannya seperti sekarang ini, maka job desk-nya ya dan anggota-anggotanya harus kita reform. Job desk-nya adalah MK menelaah berbagai macam masalah yang dilahirkan oleh produk undang-undang dan Undang-Undang Dasar 45 itu sendiri. Sebab menurut Profesor Dr. Sacipto almarhum, guru besar Hukum Tata Negara di Universitas Diponegoro, mengatakan bahwa Undang-Undang Dasar itu menyusui undang-undang. Jadi produk undang-undang yang buruk berasal dari Undang-Undang Dasar 45 itu sendiri. Nah, di sini peran MK menjadi double function. Pertama, mengoreksi undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Yang kedua, sekaligus juga mengoreksi Undang-Undang Dasar 45 pasal-pasalnya yang menyebabkan lahirnya undang-undang yang menyesatkan, menyengsarakan, membuat kita susah, membuat kita menjadi tidak adil, dan merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Tentu saja MK tidak bisa mengubah serta-merta ataupun memperbaiki, tapi produknya adalah rekomendasi kepada pemerintah dan rekomendasi kepada DPR untuk merevisi Undang-Undang Dasar itu, untuk mengamandemen Undang-Undang Dasar 45 itu nanti pada waktu sidang di MPR, atau merevisi undang-undang yang salah, atau mencabut undang-undang yang merugikan kita, atau tidak memberlakukan undang-undang yang keliru, atau membuat undang-undang baru. Jadi kalau ingin mempertahankan MK yang memberi manfaat kepada kehidupan sosial masyarakat kita, supaya kita bisa hidup di dalam situasi yang bermartabat, maka tugas MK adalah mengubah pasal-pasal hukum baik yang ada di dalam konstitusi maupun yang ada di dalam perundang-undangan. Nah, oleh karena itu, maka keanggotaan Mahkamah Konstitusi tidak ansih harus sebagai tenaga ahli profesi di bidang hukum ketatanegaraan, tapi dia juga harus ahli di bidang ilmu politik, ilmu sosiologi, ilmu kemasyarakatan lainnya yang berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara, melibatkan berbagai pihak-pihak atau disiplin-disiplin yang paling relevan, yang paling berhubungan. Saya kira itu ya, bahwa sekali lagi ketika MK masih melaksanakan job desk-nya seperti yang tersirat di dalam undang-undang yang ada, maka sampai kapanpun
MK tidak mempunyai kemampuan untuk memperbaiki kehidupan bangsa dan bernegara ini karena tugasnya hanya menyeleksi yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Ya, padahal sumber masalah justru sebenarnya dari Undang-Undang Dasar 45 itu sendiri yang MK tidak mempunyai kemampuan untuk mengubahnya. Ya begitu. Nah, oleh karena itu kita rekomendasikan bahwa MK harus direformasi menjadi suatu lembaga yang bisa memberikan rekomendasi untuk membuat undang-undang yang lebih baik, untuk merevisi undang-undang yang lebih baik, atau untuk tidak memberlakukan undang-undang yang menyalahi aturan tadi, yang tidak memberi manfaat kepada rakyat. Pada satu sisi, pada sisi lain juga memberikan rekomendasi kepada pihak-pihak yang terkait, DPD, kemudian DPR, supaya dibawa di dalam sidang paripurna MPR mengubah, mengamandemen pasal-pasal yang menyebabkan lahirnya undang-undang, melahirkan situasi kehidupan masyarakat yang tidak bermartabat itu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.